Isekai. Terlalu banyak anime isekai di dunia ini dan cuma kayak 10% doang yang bagus. Tapi Mushoku Tensei emang udah bagus dari awal. Bahkan gue bakal sebut Mushoku Tensei adalah anime isekai terbaik yang pernah ada. Change my mind. Alasan kenapa Mushoku Tensei bagus adalah ya karena bagus aja. Oke, Mushoku Tensei itu sama aja kayak isekai lainnya. Animenya ada reinkarnasi, dunia magic, ciwi-ciwi, dan lain-lain. Tapi yang bikin beda, bayangin aja Mushoku Tensei ngelakuin semua itu tapi lebih baik gitu. Anime ini rilis di tahun 2021, udah 3 tahun dan jujur gue gak inget apa-apa anjing di season 1 selain plot gedenya. Yang gue inget di awal-awal, satu keluarga ini sangat semua anjing. Bahkan di awal kerasa kayak slice of life tentang keluarga sang ini. Sementara itu si Rudy lagi belajar dunia ini. Dan tentu si Rudy-nya juga sangat. Season 2 part 2-nya udah selesai jadi gue tamatin. Dan wow, inilah anime puncak depresi anjing. Gue niatannya ngebuat video komedi nih anime, tapi shit, here we go again. Mending gue review semuanya sekalian. Hai guys, jadi inilah presentasi gue tentang kenapa Mushoku Tensei adalah isekai terbaik. Alasan yang pertama adalah urut mana anjing? Karakter. Ya, yang pertama karakter. Karakter di anime ini tuh punya kedalamannya sendiri. Lu bisa ngerasain setiap karakternya punya kekurangannya masing-masing. Karakter Rudy tuh manusiawi men. Saking manusiawinya sampai bikin gue jijik anjir. Rudy tuh bajingan yang egois. Dia punya banyak masalah di dalam dirinya. Dia orang yang aneh sama sekitarnya. Ini yang pernah jadi kritik besar pas season 1-nya rilis. Rudy tuh sangean. Dia cowok yang sebelumnya umur 34 tahun dan terlalu main-main sama anak kecil. Gimana kelihatannya ke penonton coba? Itu bikin orang-orang kesel sama animenya. Orang-orang tuh ngerasa kayak autornya pengen ngesimpatiin kelakuan yang dilakuin Rudy, yang dimana menjijikan. Tapi bukan itu poin dari anime ini. Ini tentang Rudy. Dia emang begini dari awal. Rudy dari awal emang bukan MC pahlawan yang harus lu banggain. Karena di kehidupan sebelumnya Rudy emang gitu. Hidup dia kacau, dia dibully, orang mau ngebantu dia tapi dia malah ngejauh. Keluarganya ada yang meninggal, dia malah nonton hentai. Dia ngisolasiin dirinya sampai dia ketemu Trakun. Tapi itulah yang keren dari Mushoku Tensei. Meskipun karakternya masuk ke isekai, dia gak otomatis berubah jadi orang yang paling bener cuma karena reinkarnasi. Kayak hidup orang gak bakal berubah dalam satu hari, you know. Rudy tetaplah Rudy. Karakternya gak lupa sama kehidupan sebelumnya. Dan itu ngebuat ceritanya lebih realistis. Banyak isekai yang lupa sama itu. Mereka reinkarnasi ke isekai terus ya udah aja gitu. Mereka kayak nggak punya kehidupan sebelumnya. Lu tahu apa yang bikin gue tertarik sama nih anime? Karena Rudy pengen berubah. Yap, dia sadar kalau dulu dia tuh kacau dan menyia-nyiakan hidupnya. Jadi dia mencoba untuk merubah dirinya jadi lebih baik di dunia yang dimana dia bisa mulai dari awal lagi. Inilah tentang isekai yang sebenarnya. Kesempatan kedua, kayak video gue yang sebelumnya anjir. Karakter development. Itulah yang kurang dari anime isekai biasanya. Tipikal cerita isekai itu cuma mau MC-nya lebih kuat, lebih overpower, ngedapetin semua cewek, bla 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 bla. Mushoku Tensei sedikit kayak gitu, tapi nggak ke arah situ gitu. Anime yang ngelakuin dengan cara yang beda gitu. Ada cerita-cerita kecil yang penting di Mushoku Tensei. Ceritanya nggak selalu tentang membasmi monster, jadi yang terkuat di dunianya, bla 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 bla. Rudy beneran pengen ngebenerin hidupnya di isekai ini, dan itu ngebuat setiap aksinya lebih bermakna ke ceritanya. Scene ini sendiri ngasih realitas ke cerita dan karakter-karakternya. Ada banyak konflik antara karakter juga yang bikin ceritanya nambah pedes dan intens. Eris, Roxy, Sylvie, lu pilih salah satu. Tapi Rudeus kayak, kenapa gak tiga-tiganya? Puncak, harem. Intinya sih karakternya ditulis dengan baik. Udah gitu aja. Dan di karakter Rujert punya background cerita yang menarik banget menurut gue. Cerita-cerita karakternya sendiri bikin dunianya semakin menarik. Dan itulah kenapa kita bakalan ngomongin yang kedua, pembangunan dunia. World building. Nah, karena lebih keren. World building. Kotanya, desa, daerah, kelurahan, RT RW, apapun yang mau lu sebut, semuanya kelihatan amazing di anime ini. Lu bisa ngerasain kalau karakternya beneran butuh waktu lama buat travel tempat ke tempat. Animenya selalu nunjukin perjalanan dan pemandangan dunianya dengan wide shot yang indah, men. Pembuatnya emang niat banget ngebuat detail-detail dunianya yang ngebuat dunianya semakin kaya gitu loh. Bahkan animenya ngebuat bahasanya sendiri anjir. Karena kenapa enggak? Dan ada orang yang nge-breakdown bahasanya, men. Damn, inilah kenapa Mushoku Tensei itu beda. Puncak, Nia. Mari kita ngomongin power system. Gue gak ngerti apa-apa anjing pas Gojo ngomongin kayak teknik terkutuk dibalik jadinya positif, bla 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 bla. Magic di Mushoku Tensei
Gue tetep gak ngerti, mungkin gue masalahnya anjir. Enggak. Di Mushoku Tensei gue rasa magicnya lebih mudah dimengerti. Meskipun mudah dimengerti, Mushoku Tensei ngasih banyak banget detail ke setiap cara kerja magicnya. Magic itu bisa dipelajarin dari buku-buku ini. Buku ini beneran ngasih lu tutorial magicnya dari level dasar ke mahir. Dan itulah yang dilakuin Rudy. Itu bikin animenya lebih seru. Kita bisa lihat Rudy latihan tuh magic, tapi kita juga gak sengaja tahu cara kerja magicnya pas nonton. Dan gue rasa magicnya kreatif. Bukan cuma magic sih, pedang, main pedang. Itulah kenapa gue rasa fight scene-nya mantep. Selanjutnya, animation. Animasi di Mushoku Tensei tanpa ragu salah satu animasi terbaik yang pernah Isekai punya. Dari awal tuh udah kelihatan kalau ini anime tuh produksinya di level yang berbeda. Anime ini juga dibuat oleh studio baru, Studio Bind, yang dibuat untuk fokus ke Mushoku Tensei doang. Setiap fight scene, setiap magic yang dianimasiin, itu nggak pernah mengecewakan, men. Bahkan animasi Niroti kelihatan bagus banget anjir. Itu kayaknya setengah budget dipakai buat Roti doang. Kayak lu bisa ngerasain setiap fight scene-nya gitu loh. Ngerasain feel-nya. Gue gak tahu kata-kata apa buat ngedeskripsiin animasinya, tapi emang bagus aja gitu. Bagus, indah, keren, mantap. Setiap kata sifat yang ada. Ceritanya gak kalah mantap, men. Cerita. Gue baru inget di season 1 lu gak bisa skip opening nih anime anjir. Bukannya bikin opening sequence kayak anime biasanya, tapi animenya tetep ngeplay dengan momen-momen tertentu sambil kita dengerin openingnya. Itu keren banget anjir. Dan denger tuh opening lagi bikin gue nostalgia, men. Kerasa kayak udah lama banget, padahal 3 tahun doang. 3 tahun lama gak sih? Mushoku Tensei di awal tuh kerasa aneh, santai, dan kayak bukan anime isekai gitu loh. Agak slow juga dan kerasa kayak slice of life. Kita ngeliatin Rudy sangat seperti biasanya, bapaknya juga, emaknya, semuanya. Animenya juga tetep nge-stay di lingkungan sekitar rumahnya Rudy doang. Tapi setelah itu animenya sedikit-sedikit mulai world buildingnya yang ngebuat animenya lebih menarik. Dan terus season 1 part 2-nya lah the real pertualangannya dimulai. Disinilah puncaknya. Mereka travel ke tempat-tempat yang berbeda. Kita jadi lebih tahu tentang dunianya, bahasa baru, ras baru, tempat-tempat, dan hal-hal menarik lainnya. Dan episode ini masterpiece anjing. Tiba-tiba jadi episode terbaik di Mushoku Tensei menurut gue. Intense banget, men. Full badan gue merinding anjing ngeliat nih dewa entah dari mana muncul. English or Spanish, bodo amat, yang gerak duluan gay. Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Dan ngelawan Rujert yang kita tahu kuat banget, dikalahin gitu aja. Episodenya awalnya nyantai anjir, tiba-tiba build up ceritanya tuh mantap, men. Gue masih merinding rewatch tuh episode, men. Tapi terus di episode yang sama ada ini. ちょっとつねってみて。つねっても殴りませんか？殴らないわよ。 Yap, inilah Mushoku Tensei. Nonton satu episode nih anime tuh gak kerasa kayak 20 menit anjir. Gue rasa lu bisa maraton nih anime tanpa bosan, men. Lalu season 2 muncul. Season 2 Mushoku Tensei tuh kayak Vinland Saga, yang dimana semuanya jadi lebih slow dan lebih fokus ke karakternya. Perbedaannya di season 2, Thorfinn ngerasa kalau kekerasan itu gak bener, sedangkan si Rudeus ngerasa kok titiknya gak bener. Di poin ini animenya balik lagi ke slice of life kayak di awal animenya yang dimana Rudy sangit banget. Bedanya sekarang dia gak bisa sangit anjir. Selamat datang di season 2 Mushoku Tensei. Atau bisa dibilang gak bisa ngacar. Kayak Vinland Saga, entah kenapa beberapa orang benci sama hal yang slow. Maksud gue ngerti kenapa. Tapi masalahnya ada beberapa orang yang benci Rudeus karena dia gak bisa ngacang anjing. Mereka kayak kecewa kalau MC-nya gak sempurna gitu. Banyak banget komen yang ngatain dia pas itu. Komennya bahkan bukan jokes gitu, kayak mereka beneran kesel, mereka ngatain anjir. Oke, sekarang gini, gimana kalau ini terjadi ke lu, ha? Bayangin lu abis nikah, malam pertamanya lu gak bisa ngacang. Apa yang bakal lu lakuin? Nonton Mushoku Tensei? Apa lu mulai mikir kalau lu tuh sebenarnya gay? Season 2 seharusnya dianggap serius anjir. Rudeus hampir bunuh diri karena penyakitnya. Itu benar-benar mempengaruhi dia, men. Dan ini yang gue suka dari Mushoku Tensei. Animenya berani untuk ngebuat cerita yang beda. Animenya tahu kapan untuk serius, bahkan dark kadang. Apalagi di season ini. God damn, men, gue gak ngira anime isekai bisa sedepresi ini. Lihat aja muka Rudeus anjir. Lihat. Tapi setelah itu part 2 kita balik lagi ke pertualangan. Ini kayak fresh balik lagi ke Mushoku Tensei yang lama. Tapi setelah ngelewatin arc gak bisa ngaceng itu, kita jadi ngerti lebih dalam sama karakter-karakternya dan lebih peduli sama mereka. Seenggaknya gue ngerasa gitu. Gue gak tahu buat lu hatersnya Rudy. Gue rasa tuh karakter development bagus aja. Meskipun gue agak kesel sama keputusan si Rudy di akhir season. Like, are you stupid? Are you stupid? Dan gue kesel sama scene yang nyembah-nyembah tuh CD.
Kayak oke bro, gue ngerti, oke. Gue tahu banyak yang animenya skip detail-detail kecil di light novelnya yang bikin konteks karakternya jadi agak kurang. Well, gue nggak baca, jadi lu pembaca light novel bisa menderita sendiri. Kadang gue abis nonton, gue scroll ke komen, terus ada yang komen apa yang ketinggalan di light novel. Kayak mereka bikin list apa yang kagak dimasukin ke anime. Itu bikin gue kesel, kayak fuck, anime kenapa nggak semuanya anjir. Fuck, pokoknya gue nggak mau baca men. Biarin gue nge-enjoy produk finishnya anjir. Mushoku Tensei dikenal sebagai the grandfather of isekai, yang dimana light novelnya mempopulerkan tema-tema isekai yang ada di isekai modern setelahnya. Tapi how the fuck kita dapat anime isekai sampah setiap seasonnya? Gimana isekai-isekai ini bisa terinspirasi sama material yang udah bagus, tapi tetap aja jelek isekainya? Ini kayak isekai yang terinspirasi dari Mushoku Tensei ngambil contoh buruknya doang dari Mushoku Tensei. Sedangkan Mushoku Tensei ngasih lu apapun men. Animenya punya petualangan yang seru, karakter yang dalam, dunianya yang mantep, soundtrack dan fight-nya semuanya satu paket anjir. Bahkan nih anime bisa bikin orang sange dan sedih secara bersamaan men. Bahkan kalau lu gak peduli sama hal-hal kecil, hal yang dalam di Mushoku Tensei, lu masih bisa enjoy animenya karena pertualangannya bener-bener seru. Dan itulah yang gue sebut puncak isekai. Throughout heaven and earth, I alone aim, dan gak bisa ngacung one. Gue penasaran dah, udah berapa anime isekai yang pernah gue tamatin? Mungkin isekai gak seburuk itu. Gue cuma belum nonton yang bagus aja.